Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di Manahan sebelah utara karena di halaman Manahan sedang ditutup untuk kegiatan tingkat nasional ya. Dan kita saat ini berada di sebelah utara dari pintu gerbang. Kita akan jalan ya. Nah, kita akan mencoba untuk jalan di mengitari dari Manahan ini sekali sajalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil memutar Manahan, kita akan menyaksikan pula bagaimana kesibukan ataupun keramaian di seputar lapangan Manahan, jadi di luar ya, di luar lapangan Manahan gitu. Ini adalah kolam renang Tirtomoyo ya gitu. Kemudian kita kalau sering mengikuti pengajian yang sifatnya umum, itu masjidnya itu di kota itu. Di sini kita melihat dari banyak warga masyarakat Kota Solo yang berjalan kaki, mungkin karena jalan tertutup sehingga aktivitas difokuskan di luar dari stasiun Manahan gitu ya. Ini kantor PLN pusat nih, kantor PLN di Manahan ya, di Manahan. Ini Masjid Aisyah yang dikenal dengan nama Masjid Kota. Kegiatannya cukup beragam dan diisi oleh ustadz-ustadz yang bagus. Oke teman-teman semua, sebagai gambaran juga bahwa di tempat yang ini dahulu adalah tempat untuk kaki lima berjualan makan pagi, baik sarapan berupa soto ya, yang favorit, kemudian ada juga tahu kupat. Nah, apa ya, banyak banget ya. Jadi kita tidak menyebutkan satu-satu, nanti kita bisa melihat apa yang dijual itu pada shelter yang sekarang dibangun pindahan dari tempat ini. Dahulu sebagai tempat untuk jual makanan memang sangat menjadi harapan masyarakat Kota Solo ketika sudah selesai melaksanakan kegiatan olahraga bersama teman-teman akan istirahat untuk minum, sekedar istirahat sejenak, maka menikmati di sini ya, menikmati sarapan di sini. Hidangannya macam-macam ya, sekarang. Oh ya, ada namanya itu pecel ya, pecel desa. Itu juga ada di sekitar shelter ini. Ini ada bangunan rumah ini ya, ini dulu ada diputar film-film indie di ruangan ini. Jadi mungkin ini salah satu anggota dari paguyuban Sinais lokal gitu ya, pernah diputar di sini. Nah, ini kita sudah sampai di pertigaan. Pertigaan ini untuk arah ke selatan, untuk roda 4 tidak diperkenankan, tapi untuk roda 2 boleh nih ya, untuk belok kiri. Teman-teman semuanya, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa yang kita jalani dulu adalah tempat untuk jual makanan, namun akan oleh pemerintah digrafikan sekarang menjadi bentuk yang seperti ini, di bentuk baru seperti ini. Tentu saja dengan spot yang menarik seperti ini, spot untuk berfoto dengan hiasan-hiasan seperti ini yang sangat indah, dan juga dengan ditata akan menjadi lebih rapi yang seperti ini. Kemudian untuk jalan kaki juga lebih longgar ya, karena ini kalau dari yang dahulu itu mundur kira-kira 5 meter ada ini. Nah, ini yang dijual nih, ada nih es buah, nasi liwet, capuk rambak, pedun desa, sari kacang hijau, es pisang, es sanghe, es teler, jeruk.
soto ayu, ayam goreng cantik gede sebelah, siomay raja tegan, ayam gepreki, nasi liwet yu temu, pedang deda bugris, kue leker putu giem wedang asli Pak Widodo, bubur kacang hijau Pak Muji, es degan Pak Anto, jenang ayu, ya itu jenang ayu dulu kan. Bubur ayam sari snack Mbak Paping, warung tengkleng Bu Gondo, bubur bakar katsu dan es kapal, sop bunga waru dan ayam kremes, sasak kroket, sari kacang hijau kedelai anugrah, sumpah sup, siomay batagor Bu Sumiati, cabuk rambak es dawet segar, nasi liwet ketan bubuk buani pecel desa Bundari sebelah teh jumbo bebat dan es teh jumbo, es degan Tresno, garang asem, roti bun, baker out, dapur Aisyah, nasi uduk lontong, es pas pisang hijau, nasi nugget, pecel soto Ananda minuman, nasi liwet cabuk rambak, mie ayam soto Semarang degan, gado-gado Jakarta, tahu bakso Ungaran, jus cipluk, soto mie seblak Bunina, kopi pasta degan jos, ayam bakar bumbu rujak tahu gimbal, soto es degan Rifki, bubur ayam sekawan, bubur kacang hijau sekawan, ris bol jis Tasya, Zeva sup, pisang bludak, tahu kupat Mbak Indri gede berempat, degan murni es coklat roti, nasi kuning uduk dan soto Lawangan, soto Makassar gudeg nasi goreng, bakmi toprak, rusa tirah, es reformasi, sop iga sapi cucuk, gado-gado dan soto busumi, makanan Asia, Korea dan Jepang, kedai Mas Win, mie ayam Pak Dul, susu segar Pak Dul, gado-gado jeruk, es burat mie, makanan khas Jawa. Nah, pecel madu Mbak Lopi, ayam penyet Jeptoroso, warung Indomie, tahu kupat Pak Budo, soto gebyos busu minem, ayam goreng lalapan. Ini dia tower dari sebelah selera, lontong opor, kari ayam, sop ayam, rempah, ayam bakar madu Pak Sur, nasi goreng Pak Ocak, warung Padang Restu Bundu, bakso mie ayam Wonogiri es teler Pak Mino, kedai Sumberia, depot makan Kediri Jawa Timur, pecel Kediri, es kelapa muda, susu segar, roti bakar, sugar sel, bubur ayam Jakarta, gado-gado Jakarta, teh Aris, omay ramen, ayam geprek Yogyakarta, otak shelter, es teh Mas Aris, wedangan spesial sambal belut Mbak Manahan, dinar stik resto Serabinoto Suman, ayam geprek suka sup, jeruk peras harimbi, kedai sop iga miracle, tahu kupat Pahar, ayam bintu, ayam goreng dan bugis, soto kuali, ayam bakar Pak Di, soto kuali Pak Di, otak-otak bandeng Renata, Budi Ati, sedia campur rambak, Pelangi, ayam geprek granat buah, depot Mami, ayam goreng lengkuas, warung Banyu Milih Berkah, wedangan tahu petis Mbak Lasmi, nasi liwet dan gudeg, nasi tim Manahan, aneka jus buah sunggur, nasi hot naga, siomay batagor. Oke, demikian teman-teman, kalau mau menikmati kuliner di Manahan itu tadi kita sudah bacakan ya. Dan tempat untuk jalan kaki nyambung ini ya, tidak terputus dari utara, pintu utara sampai dengan pintu selatan cukup nyambung, jadi tidak terputus. Di tempat ini, nah ini juga sebagai spot untuk foto ya, karena di pinggir disediakan ini ya, gambar-gambar hewan-hewan ini. Ini kalau malam ini ada lampunya, ini lampunya menyala mengitari
bentuk dari hewan yang ada. Kalau bersama keluarga, kalau nggak jalan-jalan bisa juga untuk menikmati indahnya indahnya ini air mancur ya, air mancur, bukan jamu ya, ini air mancur beneran nih, air mancur. Pintu gate A Stadion Manahan. Jalur lambat ditutup olahraga, silahkan masuk ke dalam kawasan Stadion Manahan. Nah, inilah air mancur yang berada di pintu selatan Stadion Manahan. Kita bisa bersama keluarga menikmati misalnya sore hari atau pagi hari di sini cukup nyaman karena tempatnya juga cukup luas dengan aneka aktivitas masyarakatnya, ada fotografernya juga. Oh, senamnya di luar. Oh, ada fotografer nih. Nah, ini fotografer. Nah, banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fotografer yang di mangkal di sini. Ini hampir setiap hari ada ya. Nah, cocok ini untuk mengabadikan event. Oh, ada namanya ada di sini. Cukup cantik ya untuk spot foto di luar ruangan yang berada di Stadion Manahan ini, di luar cukup bagus. Banyak sekali tempat-tempat yang sekarang dibuat ya seperti ini. Bentuk bukan bangunan ya, pohon-pohon yang ada di sini ini masih seperti beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih kecil. Saya memang dapati pohon-pohon cemara ini banyak di lingkungan. Dulu sini banyak sekali pohon cemara dalam, tapi ini di luar masih disisakan ya. Sepertinya ada nuansa yang nyaman ya untuk pohon cemara itu. Kalau terkena angin suaranya gesernya beda, jadi ada menimbulkan suara sensasi yang beda, ada kenyamanan yang lembut gitu ya. Jadi tidak begitu panas karena dilindungi oleh pohon cemara. Pohon cemara kan ini ya, daunnya tidak melebar ya, jadi cuman seperti rambut itu ya, rambut yang tebal itu. Jadi beda nuansanya, sangat beda sekali ketika dulu mayoritas di sini ada cemara, itu sangat beda. Ini kan sudah nyampur ya dengan pohon-pohon yang lain. Ada juga yang lewat di jalan raya ya. Sebenarnya cukup bahaya nih untuk di jalan raya karena lalu lintasnya memang motornya kenceng-kenceng gitu ya. Beda dengan yang ada di jalur lambat ini, tentu saja nilai keamanannya lebih terjamin daripada yang di luar. Namun ya tidak apa-apa ya, mungkin cari nuansa yang beda. Mungkin putaran pertama sudah jadi jalur lambat, nah yang kedua jalur cepat, hanya untuk membedakan nuansa dengan motivasinya beda ya, semangatnya beda.
Nah teman-teman semuanya, kita sudah hampir ini, sudah separuh kalau sudah sampai di ini. Gelanggang Pemuda Bongkaran ini sudah separuh lebih gitu ya. Sudah separuh lebih. Nah ini di gedung ini dulu pernah diadakan ini untuk pameran buku, juga pernah diadakan di sini. Sehingga tidak hanya untuk berolahraga, cuma aktivitas pameran buku ada di sini. Kemudian untuk di tempat ini apa namanya, di halaman parkir yang sebelah selatan itu tidak hanya digunakan untuk parkir, namun juga digunakan oleh balap motor trail itu saat itu ya, yang berkecepatan tinggi itu. Oke. Oke Pak, monggo Pak, semangat Pak, udah 5 kali Pak. Itu gandangnya aja. Kita sudah berada di ini pertigaan ini ya, pertigaan dari jalan underpass ya, mau bilang underpass susah ya, jadi underpass ke atas. Nah, di bawahnya itu terdapat apa, rel kereta api. Jadi underpass itu untuk memperlancar agar arus lalu lintas mungkin dari bandara ke kota Solo tidak terhalangi dengan adanya perlintasan kereta api gitu ya. Maka diadakan underpass seperti ini. Dan dengan underpass seperti ini peta perjalanan menjadi berubah, dan juga peta ekonomi menjadi berubah juga. Artinya apa? Dengan adanya underpass atau semacam jalan yang atas itu memang banyak tempat-tempat yang kena proyek itu menjadi mati dalam hal ekonomi. Misalnya jualan-jualan dagangan itu menjadi tidak. Halo. Monggo Pak, oke. Monggo Pak, mendahului boleh Pak. Nah ini dulu ini menjadi untuk jalan. Ini Pak, oke. Sekarang menjadi taman ya seperti ini. Lebih longgar ya untuk bisa bercengkrama. Dengan ini untuk pohon-pohon tetap dilestarikan, jadi bentuk taman itu menyesuaikan dari pohon-pohon yang ada masa lalu, menjadi lebih cantik gitu ya. Nah, ini yang untuk lapangan badminton dulu, sekarang sudah berubah seperti ini, hampir jadi ini ya, bentuknya juga unik. Ini tamannya indah ini, rumputnya tertata dengan bagus. Rumput apa karpet? Oh karpet ini Pak, karpet ini ternyata bukan rumput, saya kira rumput. Nah seperti Arab Saudi aja gitu ya, karena nggak bisa apa untuk tanaman susah keluarnya, apa tanaman susah tumbuhnya ya. Nah ini justru pakai rumput ya, nggak apa-apa untuk listrik keindahan. Nah kita ngambil jalan yang sebelah kiri, karena kalau karena nanti terlalu luas ataupun terlalu jauh, kita ambil di bagian tengah. Jadi ini di belakang dari gedung wanita. Nah lewat di sebelah baratnya gedung wanita. Dulu di waktu tertentu tempat ini pernah saya saksikan ada latihan drum band ya, lewat sini karena ini agak begitu sepi ya, tidak begitu rame. Saya untuk drum band anak-anak juga aman. Kemudian berhenti istirahat di sebelah kanan kita untuk show atau pertunjukan dari musik drum band itu sendiri. Nah, kita baca ya, ini untuk sebelah kiri dulu untuk lapangan badminton. Nama proyeknya ada enggak nih? Nama pekerjaan belanja bangunan gedung tempat olahraga indoor Dispora. Oh indoor namanya. 47.389.258.000. Ini gedung wanita yang dari arah belakang.
Ya, ini dari dahulu seperti ini. Terkadang becek walaupun ada tempat untuk buangan air, namun konstruksi atau struktur dari ini tidak mendukung untuk dibentuk masuk ke situ. Jadi yang ada yang lebih rendah otomatis airnya menggenang. Ini biasanya untuk teman-teman dari sekolah olahraga. Ini dari mana nih? Kita bisa baca belakang. Ini untuk tenis. Menurut cerita dulu gedung Gor Wanita ini sebelum Solo Pos punya kantor di sebelah barat sana dekat Maputo itu ya, Karangasem. Dulu kantor Solo Pos ada di sini, kantor berita Solo Pos di gedung Wanita itu. Dan kalau kita lihat di dalamnya ada beberapa ibu-ibu dari Pemrakarsa berdirinya gedung Wanita itu. Salah satunya bisa dilihat ada namanya Ibu Sukamdani itu ya, foto Ibu Sukamdani. Foto Ibu Sukamdani di mana? Ibu Sukamdani atau Pak Sukamdani adalah pemilik dari koran Solo Pos. Dan Pak Kamdani cukup berperan penting dalam dunia penerbitan. Namun beliau juga seorang pengusaha hotel di seluruh Nusantara, dan namanya Hotel Syahid. Nama lengkapnya adalah Syahid Gito Sarjono. Pemilik Hotel Syahid juga memiliki juga Universitas Syahid yang disingkat dengan namanya Syahid. Bidangnya bergerak ada bidang wisata, kemudian multimedia juga ada itu, ataupun komunikasi ya ada. Selain itu saya juga punya pondok di Gunung Minyan Bogor. Kalau kita pernah masuk ke UNS, lahannya mirip seperti itu, luasnya ya mirip seperti itu, hanya di sana lebih untuk pegunungannya lebih tinggi. Kalau di UNS kan agak landai ya, naik turun tapi landai. Tapi kalau di Bogor cukup curam karena ada namanya Gunung Salak. Jadi kalau kita lihat Salak itu ya kayak gitu, jadi sangat kerucut gunungannya itu begitu mengerucut, lebih tinggi seperti itu. Dan itu bagi desa adalah contoh pengusaha yang bagus karena kebutuhan dunia maupun di akhirnya dia ciptakan. Jadi di Pondok Pesantren Bogor itu, Gunung Minyan Bogor itu sebelah ada kesebelahan yaitu kiri dan kanan itu Pondok Putra, dan yang sebelah kanan sebelah utara kalau saya nggak salah arah ya, itu Pondok Putri. Kemudian di tengahnya waktu persembahan itu ada tempat seperti Giri Bangun, tempat calon pemakaman dari Pak Syahid sendiri. Itu kalau pernah ke Giri Bangun itu nampaknya lebih luas di sana. Kalau Giri Bangun kan ada tempat makam, dan kiri kanan ada tempat untuk mendoakan itu ya. Nah kalau di sana ada yang gedung bangunan utama untuk makam, dan di belakang ada pendopo, dan keluar lagi ada sedikit lataran. Namun sangat indah banget karena itu dibangun di atas ketinggian, sehingga kalau keluar di pelataran ini yang kecil itu seperti menara pandang. Jadi kita bisa melihat seluruh area itu, wah cantik gitu, cantik. Nah, kemudian di luarnya lagi ya di sebelah, kalau nggak salah itu ya menurut saya sebelah timurnya itu ada sangkar burung yang besar. Setelah saya cermati ternyata di sana burung merak. Nah saya baru tahu itu orang miara burung merak ya. Ya mungkin saya sendiri yang kurang begitu banyak piknik ya, tapi saya baru kali itu lihat sebuah tempat yang memelihara burung merak gitu. Karena kalau yang di belakang ya, di belakang itu saya melihat ada kijang, itu saya tidak begitu heran gitu ya. Nah,
Dan di kebun di belakang ada kucing yang lari-lari. Kemudian di sebelah jauh sana kita melihat lagi ke barat itu ada namanya Tapos yang dulu tempatnya Pak Harto. Nah, sudah ada dengar dari dahulu ya. Tapi sebelum ketika kita melihat ke Tapos itu, di sebelum sana itu ada rumah-rumah yang ternyata adalah rumah yang berisi kambing etawa. Saya belum pernah lihat kambing etawa. Ketika lihat saya langsung kaget, segede sapi, anak sapi, tidak sapi. Nah, ketika saya tengok kandangnya itu, kambingnya muncul, saya kaget, gede banget. Gitu. Dan juga di depan tempat itu peliharaan kambing itu ada tanaman-tanaman, salah satunya adalah lidah buaya, tanaman lidah buaya. Ternyata tanaman lidah buaya itu tidak yang saya tahu, di sana saya disajikan sebuah minuman cup itu ternyata berisi lidah buaya minuman. Wah, monggo Pak. Wah, waalaikumsalam. Wah, kula mung sekali ya. Nggih, mriko nggih, nyedak mriko. Wah, nah, itulah ceritanya ya sekitar. Dan kita alhamdulillah ini sudah pada Fakultas Olahraga Universitas Maret F4 UNS sudah berada di pintu putar lagi. Kita cukup satu putaran saja karena saya rasa sudah sangat istimewa ini. Sudah muter satu putaran sudah cukup bagi diri saya, dan kita kembali ke tempat ini, ke tempat asalnya untuk bersama teman-teman dari KPIHU Ahmad Suhada dalam rangka untuk kesiapan berhaji di tahun 2025 gitu ya. Jadi ini merupakan olahraga fisik, pembinaan fisik, sehingga teman-teman kita nanti pada saat di Tanah Suci tidak merasa keberatan dan merasa mudah dan ringan saja untuk berada di tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan ini kita sambil mencoba peralatan seperti ini, sound system bagaimana daya jangkauannya cukup lumayan untuk kegiatan olahraga. Alhamdulillah. Wah, matur nuwun nggih. Itu 3 kali. Iya, biasanya begitu maunya, tapi saya belum ngecek itu. Ini sekali aja. Sekali waduh, terlalu kenyang Pak nanti. Kalau 3 langsung waduh semaput. Ya Pak, lho, pateng ngisor. Dahar niku mboten dhuwur. Wah. Nggih. Ya, kita akan menikmati dulu hidangan yang disediakan teman-teman ini. Monggo Pak, pilih yang gede Pak. Ini masih ada toh nih. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akan menikmati bersama teman-teman ya. Sarapan pisang. Assalamualaikum.